selamat pagi. Apa kabar pada hari ini? Di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020. Semoga hari ini kita sekalian diberikan kesehatan yang baik, jiwa dan raga, juga berada dalam lindungan Tuhan. Sahabat bejana yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengar dalam perayaan Ekaristi pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Injil hari ini mengisahkan tentang perintah utama yang diajarkan Yesus kepada seorang ahli Taurat dan para pengikutnya, yaitu perintah tentang kasih. Saya mengawali permohonan kita pada hari ini dengan membaca Injil dari Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, sahabat bejana yang terkasih, hari ini Yesus berbicara kepada kita tentang cinta kasih. Saya mengawali permenungan ini dengan sebuah kisah. Sekali lagi kan diawali dengan sebuah kisah. Kisahnya sebagai berikut. Pernah diceritakan tentang seorang raja muda yang memerintahkan orang-orang cerdik pandai di dalam kerajaannya untuk menulis kebijaksanaan hidup, lalu dituangkan dalam buku. Kaum cerdik pandai itu pun melakukan apa yang diperintahkan oleh raja muda itu. Dan 40 tahun kemudian, mereka menulis ribuan buku yang berisikan kebijaksanaan hidup. Pada waktu itu, sang raja sudah berusia 60 tahun. Dengan usia yang begitu, ia tidak mungkin bisa membaca semua buku itu. Karena itu ia memerintahkan kembali kaum cerdik pandai itu untuk meringkas kebijaksanaan itu ke dalam hal-hal yang mendasar saja. Para ahli itu pun bekerja lagi selama 10 tahun dan meringkas kebijaksanaan itu ke dalam ratusan buku. Namun waktu itu usia sang raja sudah mencapai 70 tahun. Karena itu, ia memerintahkan mereka untuk meringkas kembali kebijaksanaan itu ke dalam hal-hal yang mutlak
yang penting saja di dunia ini. Maka orang-orang itu bekerja lagi dan meringkas kebijaksanaan itu dalam satu buku saja. Namun, apa yang terjadi? Pada waktu itu, Sang Baginda, raja ini, sudah sakit dan hampir mati. Oleh karena itu, ia memerintahkan mereka untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu ke dalam satu kalimat saja. Maka, sang juru bicara para ahli itu pun berbisik kepada Sang Baginda. Dia berbisik demikian. Orang hidup menderita dan mati, tetapi ada satu hal yang abadi, yakni cinta kasih. Nah, sahabat bejana yang terkasih, apa yang dikatakan oleh kaum cerdik pandai dalam cerita tadi senada dengan apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat pertama kepada umat di Korintus, bab 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Iman dan harapan itu memang penting, tetapi cinta kasih jauh lebih penting. Dalam bacaan Injil pada hari ini, dalam Ekaristi, kita juga mendengar seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang hukum yang paling besar, yang paling mendasar dalam hidup. Yesus menjawab kepada ahli Taurat itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mengasihi Tuhan dan mencintai sesama, sahabat bejana terkasih, adalah dua hal yang berhubungan satu sama lain. Namun yang pertama ialah mencintai Tuhan. Setelah itu diikuti dengan mencintai sesamamu. Yesus memberikan prioritas pertama untuk mengasihi Tuhan Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita perbuat, hendaknya kita lakukan demi kemuliaan Allah semata. Cinta kepada orang lain, sesama kita, menyusul sesudah kita mencintai Allah. Namun, itu tidak berarti bahwa mencintai sesama itu tingkatnya kelas 2. Urutan pertama dan kedua dalam pernyataan Yesus hanya mau menunjukkan sebab akibat dari cinta itu. Cinta kepada sesama berangkat dari cinta kepada Allah. Bila kita telah mencintai Allah dengan sepenuh hati, jelas pasti kita juga akan mencintai sesama dengan baik. Dengan kata lain, sahabat bejana terkasih, cinta kepada sesama kita harus didasarkan atau berasal dari cinta kita kepada Allah. Hanya dengan demikian, cinta kita kepada sesama bisa lebih bersifat sejati dan jauh dari motivasi yang cenderung ingat diri. Inti agama kita, agama Kristen Katolik, adalah cinta kasih. Sahabat bejana terkasih, sudahkah kita mencintai Allah dengan sepenuh hati, dengan kekuatan kita, dan mewujudkannya dengan mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri? Semoga kita senantiasa mengasihi Allah, mengasihi sesama dengan kasih yang sejati, dan semoga cinta kasih selalu menaungi hidup kita, memberi warna dalam hidup kita. Ingatlah sahabat bejana terkasih, bila kita telah mencintai Allah dengan sepenuh hati kita, pasti kita juga mampu
untuk mencintai sesama kita dengan sepenuh hati kita, dengan ketulusan, dengan kesederhanaan. Cintailah sesamamu dengan cinta yang sederhana. Semoga hari ini cinta kasih juga menaungi segala tugas pekerjaan kita. Semoga kita dilindungi oleh Tuhan, diberikan kesehatan jiwa dan raga dalam masa pandemi ini, dan semoga kasih Allah senantiasa membakar hidup kita, agar kita boleh menjadi wajah kerahiman Allah bagi sesama kita. Tuhan memberkati.